Halo, kedengaran suara saya? Belum semua, Pak. Iya, sudah semua berkumpul? Belum, Pak. Ya, saya sudah mulai nih loh, saya mulai pretest ya. Kita mulai Semua, saja Pak. yang telat, ya sudah tidak dianggap pretest. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan praktikum kali ini, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Ya, kita mulai pretest ya. Dulu saya akan beri waktu 5 menit ya. Nanti silakan, ruang Zoom-nya akan saya tutup dulu ya. Yang telat masuk berarti tidak mengikuti pretest ya. Saya kunci dulu ruang Zoom-nya. Ya, sudah ya. Sekarang saya akan copy klik ya linknya, Anda kerjakan. Di situ ada 5 soal pilihan ganda ya, langsung Anda jawab dan nilainya langsung keluar ya saat itu juga. Waktunya 5 menit ya. Ya. Berarti jam 9.50 sudah selesai. Silakan dikerjakan. Yes.
Ya, untuk waktunya tolong diperhatikan ya. Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Silakan Anda selesaikan ya. Mengerjakan sampai ke submit ya. Sampai nilainya keluar. Nanti kalau sudah nilai keluar atau tidak selesai Anda mengerjakan. Ini baru 16 ya. Ini ada 19 ya yang ikut. 16. Ya, sudah selesai semua? Ya, kalau sudah saya kunci. Ini saya akan kunci, nanti Anda tidak bisa mengisi lagi. Ayo selesaikan. Ya, sudah selesai ya. Saya akan kunci. Ya. Untuk pretestnya. Pretest sudah ditutup. Ya, pretestnya sudah ditutup. Sekarang kita akan mulai praktikum. Yang telat boleh masuk. Ya, saya silakan yang telat monggo masuk. Ya, kelihatan ya. Sudah, Pak. Ya, diklik yang ada gambar videonya saya ya, di layar HP Anda atau di laptop Anda klik aja 2 kali biar nanti kelihatan gambar pada saat praktikumnya. Ya, jelas ya. Nah, sekarang kita akan memulai ya praktikum ya. Ini modul 4 ya. Sebelum kita mulai ya, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan melakukan pemisahan dari suatu senyawa ya, pemisahan secara dasar yaitu pemisahan liquid-liquid dan solid liquid ya. Nah, yang liquid-liquid kita nanti menggunakan berdasarkan tingkat kepolaran ya, oleh disulfide light di sini ya, dengan bahan etilen blue, air dan kloroform ya.
Sedangkan solid, liquid nanti kita pakai kromatografi kertas ya. Nah, nanti dari hasil ini ya seperti biasa nanti Anda amati ya, atau Anda foto atau nanti lihat videonya lah ya. Ya, nanti biasa saya tampilkan di channel YouTube ya, nanti bisa Anda lihat di situ. Nah, kita akan membahas liquid dulu ya, liquid ekstraksi, bagaimana kita memisahkan bagian metilen dulu yang larut ya, atau terekstraksi di bagian kloroform, dan ada yang terekstraksi di bagian air dengan menggunakan corong pisah ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, di sini kita bisa melihat ya, untuk alat kita menggunakan aquades, terus larutan metilen blue itu sendiri, terus beker glass ya 100 ml, itu adalah alat-alat yang kita gunakan. Nah, sekarang kita akan mulai saja praktikumnya ya, jadi monggo Anda simak, tahu gitu ya. Nanti kalau kurang tahu silahkan ditanyakan ya, nanti pada akhir praktikum nanti ya selesai. Sekarang kita masukkan larutan metilen blue dalam kloroform ke dalam corong pisah ya. Nah, metilen blue-nya berapa ya? Itu 20 mili. 20 mili ya di sininya. Kita masukkan ya, ini larutan metilen blue ya. Ini kita harus tahu sifat fisik dan kimia dari metilen blue ya, biar kita tahu nanti dia proses pemisahannya kemana. Sorry, tetes. Nah, kita masukkan ke dalam corong pisah ya. Ini saya katain dulu, kebocor. Kita masukkan ke dalam corong pisah ya, 20 ml. Kita masukkan 20 mili ya. Setelah itu kita tambahkan kloroform ya. Sebanyak berapa di sini kloroformnya? Ada ya, kloroform. Kita tambahkan 20 mili ya, sama ya. Kita tambahkan 20 mili kloroform. Habis itu aquades ya, sebanyak 20 mili juga ya. Jadi perbandingannya kita buat sama ya, 1:1 ya. Kita baca dulu ya, kita buang gasnya di sini, kita kocok ya, kocok biar gasnya ya. Setelah itu kita tambahkan aquades ya. Terus kita kocok-kocok ya, ya, ambil kita buang gasnya ya. Ini saya tampung buangan gasnya, saya kocok lagi kuat. Jadi menggocoknya gini ya, jangan gocok kayak minuman kan kayak gini. Nah, itu gasnya keluar, tampungnya. Ini masih ada reaksi di situ sampai gasnya hilang ya.
Nah, kalau sudah, ya, diamkan beberapa saat, gitu ya, sampai terpisah antara lapisan air dan klorofol, ya. Nanti kita ambil ya berapa ke dalam ukur, ya. Jadi berapa lapisan airnya, berapa lapisan kloroformnya. Nah, kalau kita mau mengetahui mana yang lapisan air dan kloroform, kita harus tahu BJ-nya, ya, BJ air berapa, BJ kloroform berapa, ya. Kalau kita lihat di situ, ya, BJ kloroform 1,48 ya, sedangkan air itu BJ-nya 1 ya. Nah, nanti yang akan kelihatan yang di bagian bawah itu adalah BJ-nya air ya, yang lebih BJ-nya kloroform ya, sorry, yang paling besar itu di bawah, yang paling kecil itu di atas. Jadi nanti yang paling bawah adalah kloroform, yang paling atas adalah air ya, gitu ya di sini. Ya, ini sambil menunggu pemisahan, kita akan ya mencoba mempraktekkan yang kromatografi kertas ya, ya. Akan lama ya untuk melakukan pemisahan, kita diamkan saja dulu. Nah, ya, sambil menunggu dia mau memisah. Sampai terjadi 2 lapisan ya, lapisan air dan lapisan kloroform. Nah, sekarang sambil kita menunggu, kita menyiapkan yang untuk kromatografi kertas, itu solid dan cair ya, solid and liquid di sini ya. Nah, solid and liquid di sini kita harus mempunyai fase diam ya. Fase diamnya berupa kertas saring, dan zat yang ingin kita pisahkan yaitu adalah zat pada spidol di sini ya. Spidol ya, glass chamber itu untuk fase geraknya, digunakan etanol di sini, terus pensil untuk mengukur ya. Nah, pertama-tama kita ingin memisahkan senyawa pada spidol menggunakan kertas saring. Spidol kan isinya terdiri dari berbagai macam warna ya. Jadi warna apapun nyusunnya ingin kita pisahkan gitu ya. Warnanya apa gitu ya dalam spidol. Nah, sekarang kita akan coba di sini. Yang kita buat dulu adalah fase geraknya gitu ya. Fase geraknya. Nah, ini fase geraknya kita taruh di dalam chamber ya. Fase geraknya adalah etanol ya, sini ya. Ada perbandingan ya. Etanol 90%, kita buat 5 mili saja. Ya, 5 mili sudah cukup, kita hitung diameter. Nah, ini sudah 5 mili ya, kita masukkan ke chamber.
Nah, sudah kita tuang di chamber ya. Ya, kita diamkan dulu ya hingga jenuh ya. So, nah, kalau sudah ya, kalau sudah kita mengambil fase diamnya ya. Fase diamnya adalah kertas saring ini ya. Yang sudah diukur panjang dan lebarnya. Panjang dan lebarnya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, untuk panjangnya ini kita ukur. Ini panjangnya 10 cm ya. Lebarnya 2 cm ya, kalau Anda lihat di sini ya. Ini 2 cm, panjangnya 10 cm. Ya, ini ya 10 cm. Nah, untuk jaraknya ya, untuk jarak menotolkan spidol tadi itu kita buat 1 cm dari bawah dan jarak atasnya 1 cm juga ya. Jadi kita anu ya, kita garis di sini ya, dengan cara ditandai saja, dititiki saja dengan pensil ya. Nah, kita titiki saja dengan pensil ya di pinggir-pinggirnya, nggak usah digarisin ya, cuma dititiki saja dari pensil ya, antara jarak awal dan akhir ya. Ini kalau Anda lihat, ini saya titikin saja ya, batas kiri dan batas bawah kayak atas kanan ya. Nah, itu sebagai patokan saya untuk menotolkan. Nah, bagaimana cara menotolkannya? Kita sedikit aja, ini ada spidol ya. Ya, spidol warna hitam ya. Kita coba saja ya dengan cara menotolkan. Ya, kita sedikit aja. Nah, kita totolkan di daerah sini ya. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah ya, kita masukkan ke dalam chamber tadi. Nah, ini ya, kita cemplungkan ke dalam chamber ya. Nah, lalu kita diamkan sampai dia terelusi ya. Nah, dengan naiknya tinta tadi ya. Nah, ini kita tunggu ya. Sambil kita menunggu, ada yang ditanyakan enggak? Ada yang ditanyakan? Pak, mau bertanya. Iya, betul. Itu apa harus ditutup, Pak? Yang gelas chamber. Apakah Ya. harus ditutup? Yang chamber ini ya? Ya. Iya, memang harus ditutup ya. Karena ini kan mengandung senyawa organik ya, pelarut organik yang mudah menguap ya. Nanti itu akan habis ya. Kalau dia habis sedikit ya, tadi 5 mili ternyata menguap jadi 1 mili, daya tarik kapilaritas ke atasnya akan berkurang. Jadi nggak sampai selesai narik senyawanya tadi ya. Dan ini tidak boleh digoyang-goyangkan ya. Kenapa? Takutnya nanti senyawa yang ikut dipisah dari ke atas itu akan pindah ke larutannya. Nanti larutannya jadi berubah warna. Ya, nah, ini kan belum berubah warna ya, karena dia tertarik ke atas, ya. Nah, itu nanti tertarik tintanya warnanya apa di situ sebagai penyusunnya, ya. Itu ya Mbak ya. Kita baru kita ya. Ya.
ini yang kalau bisa sambil menunggu yang KLT. Ini sudah terjadi pemisahannya, lapisan di sini ya. Lapisan yang atas dan lapisan yang bawah. Yang bawah yang birunya pekat sekali ini ya. Nah, yang ini yang birunya muda. Nah, kita akan menarik gitu ya. Ya, volume yang paling banyak. Tadi kita lihat dia berdasarkan berat jenisnya yang berbeda ya. Ya. Yang tadi dikatakan kloroform itu berat jenisnya itu 1,4 ya, sedangkan air itu 1. Berarti yang paling bawah itu adalah BJ dari kloroform. Nah, ini jadi adalah yang bawah ini kloroform ya. Yang atas ini adalah air ya. Kita coba ya yang kita dulu banyak mana volumenya, mana ini yang gede ya, tahu dulu gitu ya. Tadi Anda catat volumenya berapa. Ini ya, ini cuma 5 mili ya, 5 mili saja. Ini kloroform. Coba dipindahin yang ke 10 biar kelihatan. Ini saya ya. Sekarang ada 2 bagian ya, yang kita bisa lihat di sini. Ya, sorry. Ya, di sini ada bagian yang kloroform ya. Yang kloroform ini Anda catat ya. Di sini volumenya sekitar 4,8 mili. Ya. Ini 4,8. Jadi Anda tulis ya. Ya, ini kloroform. Yang bagian air ini sekitar 54 ya, 54 ya, 54 mili ya, yang bagian air. Silakan Anda catat. Nah, kalau kita lihat di sini ya antara air dan kloroform ya, kan tadi sama ya, volume yang diberikan air itu 20 mili ya, yang kloroform tadi 20 mili, metilen bluenya juga 20 mili. Nah, kita ingin melihat apakah pemisahan karbohidrat terdispersi ke kloroform itu berapa persen, yang terdispersi di dalam air itu berapa persen. Jadi kita akan lihat di sini, ternyata yang terekstraksi atau terdispersi di dalam kloroform itu hanya 4,8 ya. Ya tadi ya, 4,8. Jadi sangat-sangat kecil gitu ya, kita lihat ya. Dari jumlah keseluruhannya ya. Ya, yang tadi 20, kalau kita cek gitu ya. Nah, kloroform yang terdispersi itu ibaratnya kalau kita hitung yaitu 4,8 mili dibagi sama berat kloroform metilen bluenya tadi yaitu 20 mili ya. Nah, itu Anda kalikan 100% gitu ya. Jadi Anda akan memperoleh dispersinya berapa ya. Ya dah. Nah, sekarang kalau yang air itu 54 gitu ya, dibagi 20 mili ya, dikali 100%. Itu dispersinya air ya. Jadi air itu menarik banyak sekali ya, hampir 90-an ya kalau kita lihat ya. Jadi kalau dibuat 40 saja ya, sorry ya, dibuat 40 mili ya.
Ya, 40 mili atau 60 ya. Jadi jumlah total saja ya. Kita biar mudah ngitung persennya biar Anda nanti tahu. Ya, jadi 4,8 mili untuk apa ini? Kloroform ya dibagi 60 mili dari jumlah keseluruhan ya. Nanti berapa persen dia terdispersi dari 100% tadi. Ya. Ya. Terus yang untuk air itu 50 berapa? 54 ya dibagi 60 ya. Dikali 100%, nanti Anda dapat persentasenya. Jadi kalau kita lihat di situ ya, persentasenya bisa dipakai atau juga dari kita tidak usah memakai persentase ya. Jadi nilainya yang mendekati 1, misalnya 54 bagi 60 itu 0,9 berapa gitu ya. Nah, itu mendekati 1, berarti kalau dia mendekati 1 berarti dia terdispersi sempurna. Jadi terekstraksi di situ lebih banyak ketimbang ya di air ini daripada di kloroform tadi ya. Jadi situ bisa Anda hitung ya. Nah, ini dia dari derajat dispersinya tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jelas? Silakan yang ingin bertanya. Ya, sambil kita menunggu yang tertas tadi. Ya. Jadi tadi belum ada yang bertanya, berarti prinsip lick sulfide lag itu berlaku di sini ya. Jadi metilen blue itu cenderung lebih suka ya tertarik dengan pelarut air ya dibandingkan dengan kloroform ya. Kalau kita lihat kloroform sendiri dia ya itu yang kelarut aja itu cuma setengahnya saja yang dari 20, 1/4-nya ya. Yang 20 ini cuma dapat 4,8. Sisa yang berikatan dengan kloroform tadi, ya berikatan dengan metilen blue, itu malah lari ke air ya. Jadi enggak 50-50 ya. Jadinya memang sedikit sekali yang terikat di kloroform tadi ya. Untuk senyawa metilen blue. Malah pelarut kloroform sendiri malah berikatan sama metilen blue yang mudah berikatan dengan air ya. Jadi Anda nanti bisa lihat di situ ya. Nah, ya ini kayaknya sudah selesai ya, kita ambil saja. Ya, kita keringkan dulu di sini. Nah, pelarut yang kita pilih ya, dalam mengeringkan di sini ialah pelarut-pelarut yang mudah menguap ya, karena ditaruh begini dia akan gampang menguap ya, sehingga nanti hilang gitu ya menguap ya. Kita akan lihat di sini nanti. Nah, yang tadi itu yang berapa persen satu itu adalah hukum distribusi dari senyawanya tadi ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Halo, ada orang di sana? Ada Pak. Saya mau bertanya, Ada, Pak. Orang, masa nggak ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Pak. Ya, Untuk hasil percobaan itu poin-poin apa saja yang harus dituliskan? poin-poinnya sesuai dengan tadi ya di buku petunjuk itu kan ada ya poin-poinnya yang perlu diperhatikan dalam pembahasan laporan. Jelaskan teori lag disolved lag ya. Lag disolved lag itu yang polar suka yang polar, yang semipolar suka yang semipolar, yang non polar suka yang non polar. Nah, prinsipnya di sini kalau kita lihat ya proses ekstraksi itu kita ingin mengetahui ya kesukaan suatu pelarut dengan suatu senyawa ya. Senyawanya apa? Yaitu metilen blue ya. Yang ini suka sama apa toh sebenarnya? Nah, kita larutkan dengan pelarutnya air ya kan, ada dua pilihan yaitu air yang cenderung bersifat polar dan kloroform yang cenderung bersifat non polar gitu. Ternyata yang di air itu ya volumenya sampai 54 mili ya. Sedangkan yang di kloroform itu 4,8
mili, yang itu ya. Berarti yang larut atau terekstraksi atau terdistribusi di dalam pelarut kloroform itu hanya sedikit ya dibandingkan di air. Nah gitu pertanyaannya. Nah kita ingin apa namanya mengetes itu ya hukum dissolved lake itu benar apa enggak gitu ya. Ternyata ya benar kan gini ya. Nah berarti metilen blue itu cenderung ke pelarut yang polar itu air. Nah distribusi ke air itu berapa? Ya tadi dari perhitungan tadi saya yaitu 54 dibagi keseluruhan volume tadi 60 ya. Nah itu hasilnya mendekati berapa ya? Kalau dia mendekati 1 ya, itu ya. Berarti prinsipnya dia terdistribusi sempurna di pelarut itu ya. Kalau dia kurang dari ya sangat kecil dari 1 ya, di sini misalnya kloroform 4,8 dibagi 60, nah itu kan kecil sekali ya, cuma berapa persen, berarti dia terdistribusi sangat sedikit di dalam kloroform. Nah itu kita bisa bahas di situ ya. Nah itu yang untuk metilen blue. Tapi yang untuk apa spidol kromatografi kertas kita memisahkan antara solid, yaitu solid itu fase diamnya padakan ya, dengan solut yang cair ya, dengan menggunakan fase gerak yang cair. Fase geraknya adalah etanol di sini ya. Ngerti ya? Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi yang ditanyakan sebelum kita bahas ke solid liquid, pemisahan solid liquid? Ada? Pak, tadi kan di pretest ada apa tadi? Etanol sama yang bisa diganti. Oh, etanol sama air. Ya, itu bisa diganti dengan apa, Pak? Ya, kita lihat sifat polaritasnya ya. Etanol dan air, kan airnya polar, etanolnya semi polar ya, cenderung dia kalah polar. Kita harus mengganti dengan fase gerak yang sifatnya sama. Ya bisa diganti ya. Nah, di situ kan ada kloroform, heksan gitu ya. Itu kan non polar, berarti nggak bisa diganti seperti itu. Ada asam asetat air yaitu polar, mungkin bisa diganti pakai itu lagi ya. Jadi kita melihat tingkat polaritasnya, dia bisa diganti berdasarkan sifat polaritasnya. Gitu ya Mbak ya? Iya Pak. Salah ya Mbak ya? Sampai sini ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada? Jelas ya? Sekarang kita masuk ke yang solid ya, solid liquid phase ya. Kalau kita lihat di sini, tadi ini tintanya hitam ya ini ya. Setelah kita elusi ya, warna hitamnya berubah menjadi biru keunguan kan gitu ya. Benar nggak ini? Cuma kelihatan hitam. Ya Nah, Pak. Ya Pak. Benar. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Ya, kalau kita lihat di spidol misalnya, ya, ini kan spidol hitam nih, ya, hitam ya. Nah setelah kita melakukan pemisahan dengan apa ini, dengan fase diam kertas ini ya, warna hitam tadi berubah ketarik ke atas mengikuti etanol tadi. Jadi etanol itu narik ke sini, tarik geret ya. Ya, dia menggeret warna yang biru gitu ya. Ya. Jadi yang terpisah itu biru, Pak. Warna tinta hitam itu kan biasanya terdiri dari 3 warna ya, ada ya. Kalau kita menggabungkan apa namanya? Tinta printer itu ada warna merah ya, biru sama kuning ya. Kalau digabung tuh tiga-tiganya jadi hitam ya. Tetapi itu hitamnya tidak terlalu besar ya. Tetapi ada warna hitam yang untuk spidol gitu ya, hitam saja. Itu biasanya cuma biru ya.
Jadi warna biru tua itu dicampur, dipekatkan dengan warna hitam. Jadi enggak sendiri gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya biru ungu tuanya itu ketarik gitu ya. Yang hitamnya itu masih nempel di sini. Ya, jadi ketarik. Jadi ada dua senyawa di sini ya. Yang hitam yang kita totolkan itu masih nempel di fase diam, sedangkan yang etanol yang ketarik ini biru itu yang tertarik. Nah, kenapa bisa tertarik seperti itu? Ya kita melihat gaya kapilaritas ya, dari bawah naik ke atas ya. Nah, itu dari sifat etanol tadi. Etanol membawa senyawa yang berwarna ungu tadi ya, warna ungu kebiruan ini. Ya, ini sampai ke atas gitu ya. Nah, kenapa yang hitam bisa tertambat di sini? Karena dia mempunyai tingkat polaritas yang berbeda dengan fase geraknya tadi etanol. Ya, jadi yang hitam ini tidak akan larut di dalam etanol, tetapi dia berikatan kuat di fase fase diam ini yaitu kertas. Ya, jadi kita harus tahu sifat kertas itu apa. Ya, nah kertas itu kan dibuat dari selulosa ya, dari bubur ya, bubur kayu ya, pelepah kayu yang mengandung selulosa. Nah, selulosa itu cenderung bersifat nonpolar. Ya. Jadi kalau kita cenderung bersifat nonpolar, dia kan nempel di sini yang warna hitam ini. Ya, karena dia sedikit ya. Ini spidol marker apa broad marker? Oh, permanen ya. Nah, dikasih yang hitamnya sedikit ya. Biar agak permanennya kuat gitu ya. Nah, yang biru ini ya. Nah, dengan etanol yang semipolar, dia bisa ketarik gitu ya. Jadi masih bisa tercuci gitu ya. Jadi kalau Anda kena spidol ini, ya misalnya spidol permanen ini, Anda bilas tangan Anda dengan senyawa yang semipolar, ya bukan polar ya, semipolar atau non polar, dia kan hilang gitu ya. Ya kalau ketarik gitu ya, jadi nggak hilang gitu ya kalau yang semipolar ketarik. Jadi Anda misalnya nulis itu ya, ketetesan spidol. Nah, terus kena etanol pasti beret kayak gini, tapi warna hitamnya masih utuh gitu ya. Berarti kalau kita lihat senyawa yang warna ungu ini cenderung dia terelusi yang berikatan dengan etanol, tetapi masih kuat di dalam kertasnya yang masih mantek ya. Jadi kalau Anda tulisan kayak gini ya, Anda kena air itu ya masih kuat ya kok yang marker gitu ya. Tapi kalau yang kena air dikit langsung berawet gitu ya, berarti itu tintanya ya cenderung bersifat polar. Jadi gampang sekali dihilangkan ya, kayak metilen dulu ini enggak susah ya. Ya, seperti itu. Ya, Anda ditanyakan enggak? Ini silakan nanti Anda gambar ya, Anda mengimplementasikan tadi datanya seperti yang saya terangkan tadi. Ya. Jelas? Kalau jelas silakan, kalau enggak jelas silakan ditanyakan. Pak, misal pakai kertas biasa bisa nggak? Kertas biasa ya itu kan karena kertas yang putih. Anda tahu kertas putih? Kertas putih itu kan kertas yang dipucatkan, ya diputihkan sehingga pori-porinya menjadi tipis ya. Nah, karena dia licin, tidak ada pori-pori, itu agak susah ya. Ya. Nah, kertas yang asli itu dipakai biasanya kertas yang benar-benar dari tanpa pemutihan. Anda tahu kertas buram? Kertas apa? Kertas buram, kertas leces itu, buku ada kertas leces itu. Kertas kayak koran dulu ya. Oh ya. Nah, kertas koran itu kan belum ada pemutihan ya. Anda pakai koran itu akan lebih bagus dibandingkan kertas biasa yang HVS. Jadi akan kelihatannya akan lebih bagus pada pemisahannya. Ini sama kertas saring ya. Ini juga tanpa pemutih ya, banyak partikel serapnya di sini ya. Nah, ini senyawa selulosannya masih banyak ya. Yang kertas buram yang ada fotokopi yang warna coklat itu juga masih banyak ya, karena tanpa pemutihan. Itu kertas yang bagus. Jadi kalau Anda makan itu ya nggak apa-apa. Jadi ibaratnya makan kertas itu. Kalau makan masker di tangan. Ada lagi yang ditanyakan? Gimana? Cukup jelas?
Mau bertanya Pak, itu tadi yang kertas Ya, kromatografinya warnanya ungu apa biru? Soalnya dari sini kelihatannya ungu. ungu, ya, ungu kebiruan ya. Ya, ungu kebiruan. Oh iya Pak, makasih. Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Pak, bertanya Ya, lagi. belum. Kloroform itu nonpolar atau semipolar? Apa? Kloroform. Iya, saya kalau Kloroform itu non polar. Ya, jadi pelarut itu yang non polar itu kloroform, heksan, toluen itu non polar. Ya, kalau etil asetat, etanol itu semipolar. Ya, air, metanol, asam asetat itu polar. Ya, jadi yang mempunyai banyak ikatan hidrogen, jadi ikatan oksigen dan hidrogen itu banyak, berarti senyawa itu cenderung polar. Ya, dibandingkan senyawa yang tidak mempunyai ikatan hidrogen, ya, oksigen dan hidrogen kayak H2O itu ya air kan ya, ya, punya O yang berikatan dengan hidrogen, punya O yang berikatan dengan hidrogen, ada dua. Asam-asam juga ya, punya gugus karboksil di situ, ada OH ya. Metanol gugus hidroksi ya. Metanol itu karena C-nya kecil ya, C-nya kecil cuma satu, dia cenderung polar. Tapi kalau etanol cenderung semi polar karena ada dua atom C di situ. Terus propanol cenderung semi polar ya, butanol semi polar ya, dan seterusnya. Semakin panjang dia nanti menjadi non polar karena atom C di alkyl itu yang menentukan. Semakin panjang suatu atom C rantainya berarti dia akan cenderung ke arah non polar. Biar dasarnya tadi dia polar tapi banyak substituen cabang yang menjadi panjang itu menyebabkan sifatnya ke arah non polar. Ya, toluen juga sama ya. Terus kloroform CaCl3 dia tidak mempunyai ikatan oksigen dan hidrogen. Ya, etil asetat itu suatu ester, itu semipolar ya, karena punya ikatan hidrogen cuma satu, tapi masih punya ikatan hidrogennya dan termasuk golongan karboksil. Jadi masih arah kepolarannya masih dapat ya. Kalau yang heksan toluen ya, toluen itu kan cuma apa? Benzen ya, berikatan dengan CH3. Jadi toluen ya, heksan nggak ada ikatan hidrogen di situ ya. Ya, antara oksigen dan hidrogen. Jelas Mbak ya? iya Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Cukup jelas? Ya. Jelas ya? Kalau tidak ada, ya untuk praktikum kali ini kita akhiri saja ya dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin secara bersama-sama. Ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti videonya ini ya saya upload dulu, nanti saya masukkan di YouTube, saya share lagi di Google Classroom. Ya, Baik Pak. terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Makasih Pak.